sosok tanpa wajah. Pagi itu, suara ketukan di pintu membangunkan dengan sedikit tergesa-gesa. Aku melirik jam di meja. Pukul 6:30. Astaga, sudah segini. Aku segera bangkit dan berlari menuju pintu. Mas Hanif, maaf, ya saya ketuk pintu pagi-pagi, kata Bu Umi sambil tersenyum kecil. Dia membawa beberapa plastik berisi bahan makanan untuk keperluan hari itu. Gak apa-apa, Bu. Malah saya hampir kesiangan kalau ibu gak datang, jawabku sambil mengucek mata. Bu Umi segera masuk dan mulai merapikan ruang tamu yang sedikit berantakan, karena aku lembur semalam. Aku langsung menuju kamar mandi untuk bersiap. 15 menit kemudian, aku keluar dengan dasi yang belum terpasang sempurna. Mas, makan dulu deh. Saya bikin teh panas, lumayan buat ngilangin kantuk, saran Bu Umi sambil membereskan meja makan. Gak sempet Bu, saya sudah terlambat, tapi terima kasih ya. Aku menyelesaikan tugas kerjaku dan berjalan menuju pintu. Jangan lupa makan siang di kantor, Mas. Jangan sering telat sarapan, ucap Bu Umi dengan nada perhatian. Siap Bu, sampai nanti-nanti, balasku sambil menunjuk tangan. Keluar dari apartemen, aku segera menuju parkiran dan mengendarai mobilku ke kantor. Jalanan seperti biasa, penuh kendaraan dan macet di beberapa titik. Di tengah perjalanan aku menggerutu sendiri. Kenapa selalu macet di pagi hari begini? Jakarta banget. Meski begitu, saya tiba di kantor tepat waktu dan segera tenggelam dalam rutinitas kerja. Hari berjalan cepat dan seperti biasa, waktu terasa melompat saat aku sibuk. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 6 sore, saya mengemasi barang-barangku dan menuju mobil. Perjalanan pulang tidak jauh berbeda, jalan kembali macet karena jam pulang kantor. Sesampainya di apartemen, suasana terasa sepi. Lorong menuju unitku lengang, hanya terdengar langkah kaki sendiri yang menggema. Aku membuka pintu apartemen, meletakkan tas di sofa, lalu langsung ke dapur untuk mengambil segelas udara. Baru saja menyesap udara dingin, aku teringat sesuatu. Bu Umi biasanya sudah pulang sakit, tapi kali ini kamar kosong di apartemenku masih terang. Bu Umi, panggilku sambil berjalan mendekati kamar tersebut. Suaraku menggema di antara dinding apartemen. Langkahku terhenti di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah pintu, terlihat sosok seseorang yang tengah sibuk menyetrika. Kepalanya tertunduk, fokus pada pekerjaan. Aku sedikit bingung, karena ini di luar kebiasaan Bu Umi. Masih kerja? Kan bisa dilanjutkan besok, tanyaku sambil berdiri di ambang pintu. Perempuan itu menoleh, suaranya lembut tapi terdengar aneh. Sebentar lagi selesai, Mas. Gak apa-apa kok. Aku mengangguk meski merasa ada yang janggal. Ya sudah, aku bikinin teh ya, ucapku untuk mengalihkan rasa canggung. Aku menuju dapur dan mulai membuat teh manis hangat. Namun, di tengah kesibukanku, ponsel di saku berbunyi. Aku menarik dan melihat sebuah pesan dari Bu Umi. Mas Hanif, maaf ya. Tadi, saya pulang lebih awal karena ada urusan keluarga. Besok aku akan ceritakan, ya. Pesan itu membuat bulu kuduku berdiri. Napasku terasa tertahan. Kalau Bu Umi sudah pulang, siapa yang ada di kamar tadi? Aku langsung menelepon Bu Umi, suaraku bergetar. Bu Umi, ibu benar sudah pulang? Tanyaku dengan gugup. Iya, Mas, maaf banget saya nggak pamit langsung. Tapi kenapa, Mas? Ada apa? Jawabnya dengan nada penasaran. Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma mau memastikan, jawabku sambil berusaha terdengar tenang. Telepon ditutup. Dengan langkah berat, saya memberanikan diri kembali ke kamar. Namun, saat membuka pintu kamar, sosok itu sudah tak ada. Hanya setrika yang masih panas dan baju yang setengah rapi di atas meja. Aku tergeletak di tempat, tubuhku terkulai. Siapa yang tadi ada di sini? Seperti biasa, aku meninggalkan kantor saat langit mulai gelap.
Jalanan macet menemaniku sepanjang perjalanan pulang. Aku melirik jam di dashboard mobil. Jarum menunjukkan pukul 6:30. Harusnya tadi ambil jalan alternatif. Gumamku sambil memutar setir untuk mencari celah di tengah kepadatan kendaraan. Setelah berhasil memarkir mobil di basement apartemen, aku berjalan menuju lift. Lorong di lantai 9 terasa sepi. Hanya suara langkah kaki yang menggema. Sesampainya di depan pintu unitku, aku membuka pintu dan masuk. Bu Umi meneleponku sambil melepas sepatu di dekat rak. Tidak ada jawaban. Aku mengira dia sudah pulang seperti biasanya. Namun, saat aku melangkah lebih jauh ke dalam, aku melihat pintu kamar kosong terbuka. Sosok Bu Umi terlihat berdiri di dekat meja, setrika sibuk dengan pekerjaan. Ini sudah malam, pulang saja. Bisa dilanjutkan besok pagi kan? Ucapku sambil mendekat. Dia menjawab tanpa menoleh. Enggak apa-apa mas, lagi malas pulang cepat. Nada suaranya terdengar datar, berbeda dari biasanya. Aku mematung sejenak merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Kalau begitu, aku bikin tehnya ya. Biar ada teman nyetrika. Tawarku dengan sedikit canggung. Silakan mas, jawabnya. Singkat itu aku berjalan ke dapur, mulai menyiapkan teh hangat. Ketika menuang air panas ke dalam gelas, ponsel di sakuku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Bu Umi. Mas Hanif, saya sudah pulang tadi siang. Maaf lupa pamit langsung. Besok aku akan cerita ya. Bulu kudukku langsung meremang. Tanganku yang menggenggam ponsel bergetar. Kalau Bu Umi sudah pulang, siapa yang ada di kamar tadi? Dengan cepat aku menelepon Bu Umi. Nada dering pertama terasa seperti selamanya sebelum dia menjawab. Halo Mas Hanif, ada apa? Bu, ibu benar sudah pulang tadi siang. Tanyaku, suaraku gemetar. Iya mas, saya pulang sekitar jam 2. Kenapa mas, kok suaranya kayak panik? Jawab Bu Umi, nada terdengar khawatir. Saya tadi lihat ibu di apartemen, di kamar masih nyetrika, ucapku pelan. Mas, itu bukan saya, katanya cepat. Nada suaranya berubah serius. Mas, ada sesuatu yang gak beres di apartemen itu. Jangan-jangan, suaranya terputus seolah ragu untuk melanjutkan. Apa maksud ibu, desakku? Ibu gak yakin juga mas, tapi hati-hati ya. Jangan sampai mas kenapa-napa, katanya dengan nada cemas. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Dengan langkah berat, saya kembali menuju kamar kosong. Saat membuka pintu, kamar itu gelap. Setrika yang tadi menyala kini mati. Baju yang tadi terlihat rapi sudah berantakan di atas meja. Rasanya seperti baru saja memasuki ruang yang berbeda. Sosok itu sudah tidak ada, namun kehadirannya terasa. Aku mengamati ruangan itu lama, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ada sesuatu di apartemen ini, dan aku tahu malam itu bukan malam biasa. Dengan napas tersengal, aku berdiri di depan pintu kamar kosong itu. Hati kecilku berteriak untuk pergi, tetapi rasa penasaran dan keberanian yang tersisa memaksa melangkah masuk. Sosok yang tadi kulihat masih berdiri di dekat meja setrika, membelakangiku. Bu Umi, panggilku dengan suara gemetar, tidak ada reaksi. Siapa kamu? Bu Umi sudah pulang sejak tadi siang. Suaraku mulai meninggi, berusaha mengatasi ketakutan. Sosok itu berhenti sejenak dari aktivitasnya, lalu tertawa pelan. Suara tawanya aneh, seperti bergema di dalam ruangan yang sepi. Memangnya kamu belum sadar juga? Ucapnya tanpa menoleh. Suaranya berat, bukan suara Bu Umi. Aku terdiam, tubuhku membeku. Sadar apa? Apa maksudmu? Tanyaku sambil mundur. Perlahan, sosok itu akhirnya bergerak. Dia menoleh perlahan-lahan membuatnya tak bisa lagi mengalihkan pandangan. Saat wajahnya menghadapku sepenuhnya, aku terbelalak. Wajahnya rata, tidak ada mata, hidung atau mulut. Hanya permukaan datar seperti topeng yang mengerikan. Kenapa diam? Bukankah kamu ingin tahu?
Tanyanya. Meskipun aku tidak melihat bibir yang bergerak, tubuhku gemetar hebat. Apa yang kamu inginkan? Aku berusaha mencari suara, tapi hampir tak terdengar. Dia mendekat. Aku hanya ingin memberi pesan, katanya, suaranya menggema lebih kuat. Tinggalkan tempat ini sebelum terlambat. Aku merasa lututku hampir menyerah. Kenapa? Apa maksudmu? Dia tertawa lagi, lebih keras kali ini, hingga aku merasa ruangan bergetar. Kamu akan tahu, Hanif, segera, ucapnya penuh misteri. Dengan keberanian yang tersisa, aku meneriakkan kekuatan tajam dan melesat keluar dari kamar. Aku berlari ke arah lift, memencet tombol berulang kali, berharap pintu segera terbuka. Saat lift akhirnya tiba, aku buru-buru masuk, menekan tombol lantai basement dengan panik. Sebelum pintu lift tertutup sepenuhnya, aku melirik ke arah lorong. Sosok itu berdiri di titik, tidak bergerak, hanya memandangku dengan wajah yang rata. Aku merasa mulainya menembus hingga tulang. Pintu lift menutup, membawa rasa lega sesaat. Tapi di dalam, aku tak bisa berhenti memikirkan ucapannya. Apa yang dia maksud dengan sebelum terlambat? Malam itu aku tak lagi berani tinggal di apartemen. Setelah mengemasi beberapa barang penting, saya melarikan diri ke rumah orang tuaku di Bekasi. Sepanjang perjalanan, bayangan sosok misterius itu terus menghantui pikiranku. Setiap suara atau bayangan di jalan menarik perhatian, berpikir dia mengikutiku. Sesampainya di rumah, ibuku langsung membuka pintu. Hanif, tumben malam-malam begini kesini, ada apa? Tanyanya tampak terkejut. Bu, aku butuh tempat untuk menginap, jawabku sambil berusaha terlihat tenang. Kenapa enggak di apartemen? Kamu sakit? Tanya ibu lagi, memperhatikan. Wajahku yang tampak pucat, enggak bu, ada sesuatu yang terjadi. Nanti aku ceritakan, kataku. Mencoba menghindari pertanyaan lebih lanjut. Ayah yang mendengar percakapan kami muncul dari ruang keluarga. Hanif, kalau ada masalah, cerita sama kami. Jangan dipendam sendiri, ucapnya dengan nada tegas namun lembut. Aku hanya mengangguk sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Pagi harinya, aku menelepon Bu Umi. Saat telepon tersambung, saya langsung berbicara. Bu, bisa ketemu hari ini? Saya ada yang ingin saya bicarakan. Mas Hanif, tumben pagi-pagi. Telepon, ada apa mas? Tanyanya dengan nada heran. Tertunda bu, saya tunggu di warung dekat rumah ibu, jawabku buru-buru. Tak lama kemudian kami bertemu di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Bu Umi tampak cemas begitu melihatku. Mas, wajahnya kok pucat begitu? Apa yang terjadi? Tanyanya khawatir. Aku menarik napas panjang sebelum menjelaskan. Malam kemarin, saya melihat sosok yang mirip dengan ibu di apartemen. Dia ada di kamar kosong, menyetrika baju. Tapi waktu aku bertanya, dia, "Apa mas?" Bu Umi menyela, suaranya makin tegang. Dia menoleh bu, tapi wajahnya rata tanpa mata, hidung atau mulut. Kataku pelan nyaris berbisik. Bu Umi terdiam sejenak tampak memikirkan sesuatu. Mas, saya sudah bilang ada yang aneh di apartemen itu. Waktu saya beres-beres sering mendengar suara-suara aneh. Tapi saya tidak berani bercerita. Saya takut Mas Hanif enggak percaya. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Kenapa ibu enggak pernah bilang? Kalau saya tahu mungkin saya bisa mengantisipasi, jawabku sedikit kesal. Saya takut mas, tapi sekarang saya yakin tempat itu tidak aman, katanya sambil diizinkan. Mas harus pindah. Jangan tinggal di sana lagi. Aku mengangguk pelan, masih mencerna semua yang terjadi. Tapi bu, kalau saya pindah, saya harus mencari tempat baru. Itu butuh waktu. Kita bisa mencari cara, mas. Tapi yang penting sekarang, jangan balik ke sana sendirian. Ucap Bu Umi penuh keyakinan.
Percakapan kami berlanjut, membahas hal-hal yang mungkin bisa kulakukan. Namun, satu hal yang jelas, aku harus segera meninggalkan apartemen itu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pagi itu, aku duduk bersama Bu Umi di teras warung kecil tempat kami biasa bertemu. Secangkir teh hangat terbentang di hadapannya, sementara aku memegang gelas kopi. Udara terasa berat, seolah mengiringi percakapan kami yang syarat ketegangan. Bu, sebenarnya ada hal lain yang ingin saya tanyakan, kataku, membuka percakapan. Apa itu, Mas? Bu Umi memandangku dengan waspada. Sebelum ibu pulang kemarin, apa ibu melihat sesuatu di apartemen saya? Tanyaku, mencoba mengurai teka-teki yang masih menggantung. Wajah Bu Umi berubah, tampak ragu. Dia mengambil napas panjang. Lebih lusing jawab. Mas, sebenarnya aku juga mengalami sesuatu yang aneh sebelum aku pulang. Ku memperhatikan penuh perhatian. Apa yang ibu alami? Bu Umi terdiam sejenak lalu mulai bercerita. Waktu saya sedang beres-beres di dapur, saya merasa seperti ada yang memperhatikan saya dari belakang. Awalnya saya pikir itu hanya perasaan. Jadi aku mengangguk mendengarkan dengan serius. Lalu apa yang terjadi? Waktu saya berbalik, saya melihat diri saya sendiri, Mas. Sosok itu berdiri di pojok dapur, mirip sekali denganku. Ucapnya, suaranya mulai gemetar. Aku terkejut. Mirip bagaimana, Bu? Apa itu hanya bayangan atau... Bukan bayangan, Mas. Sosok itu bergerak seperti sedang memperhatikan saya. Jawabnya dengan nada panik. Terus, apa yang terjadi, Bu? Desakku, merasa semakin penasaran. Dia menoleh ke arahku. Dan Mas tahu apa yang saya lihat? Bu Umi berhenti sejenak, menatap dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Wajahnya rata-rata, Mas. Enggak ada mata, hidung, atau mulut. Saya langsung ketakutan dan lari keluar tanpa mengambil apa-apa. Aku menghela nafas panjang, mencoba mencerna cerita itu. Kenapa ibu enggak bilang dari kemarin? Tanyaku, sedikit bingung. Saya enggak tahu harus bilang apa, Mas. Saya takut Mas Hanif malah enggak percaya. Tapi setelah mendengar cerita Mas kemarin, saya yakin ada sesuatu yang enggak beres di apartemen itu. Katanya sambil memegang cangkir teh di depannya dengan tangan gemetar. Aku teringat beberapa saat. Jadi Bu, kita berdua melihat hal yang sama. Sosok itu bukan hanya menggangguku, tapi juga ibu. Bu Umi mengangguk. Mas, menurut saya, lebih baik Mas cari tempat lain. Jangan tinggal di sana terlalu lama. Saya yakin ada sesuatu yang mengincar Mas. Aku merasa merinding mendengar ucapannya. Ya Bu, saya juga berpikir begitu. Tapi masalahnya, saya butuh waktu untuk pindah. Kita cari cara, Mas. Yang penting, jangan biarkan diri Mas sendirian di sana. Kalau butuh bantuan, Ibu siap membantu, kata Bu Umi berusaha menenangkan. Aku mengangguk pelan. Percakapan kami membuatku semakin yakin bahwa apartemen itu menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata dan berbahaya. Tapi bagaimana caraku menghadapinya? Pertanyaan itu masih belum terjawab. Malam itu, di ruang tamu rumah orang tuaku, aku menceritakan semua kejadian di apartemen kepada keluargaku. Ayah, ibu, dan adik perempuanku duduk di sekelilingku dengan wajah penuh perhatian. Jadi kamu yakin ada sesuatu di apartemen itu? Tanya ayahku, suaranya berat namun terdengar cemas. Aku nggak tahu pasti ya, tapi semua ini terlalu nyata untuk diabaikan. Jawabku, Ibu, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Hanif, apa kamu yakin enggak ada sesuatu yang kamu lakukan hingga mengganggu penghuni di sana? Aku menggeleng cepat. Aku selalu menjaga sikap, Bu. Tapi kejadian ini bukan cuma aku yang ngalamin. Bu Umi juga melihat sosok yang sama di sana. Adikku, Siti, yang biasanya cuek,
Kali ini tampak serius. Kak, apa enggak sebaiknya kita undang orang pintar atau ustaz buat lihat apa yang sebenarnya terjadi di sana? Idenya bagus deh, sahut ayahku. Kita bisa adakan pengajian kecil di apartemenmu. Sekalian doa-doa biar lebih tenang. Aku mengangguk, merasa sedikit lega. Baiklah ya, saya setuju. Semakin cepat kita melakukannya, semakin baik. Beberapa hari kemudian aku kembali ke apartemen bersama keluargaku dan seorang ustaz. Lorong apartemen terasa lebih sunyi dari biasanya. Saat kami masuk, ustaz memeriksa setiap sudut ruangan. Tempat ini terasa berat, gumamnya sambil mengarahkan pandangan ke kamar kosong. Kami juga merasa begitu, Pak Ustaz, kata ibuku pelan. Ustaz lalu meminta kami duduk di ruang tamu. Saya akan memulai doa-doa dulu. Jangan berpikir yang aneh-aneh dan usahakan tetap tenang, ujarnya. Ketika doa dimulai, aku mendengar suara lirih dari arah dapur. Cuman usaha tetap fokus, tapi suara itu semakin jelas. Ada yang mendengarnya? Bisikku pada ayah, apa maksudmu? Balas ayahku dengan nada tegang. Suaranya, ya. Seperti ada yang berbisik, jawabku, sambil menunjuk ke arah dapur. Ustaz berhenti melantunkan doa dan memandangku. Apa yang Mas Hanif dengar? Tanyanya dengan serius. Saya mendengar suara bisikan dari dapur, Pak, jawabku pelan. Ustaz berdiri dan berjalan ke dapur. Kami mengikutinya dengan hati-hati. Ketika sampai di dapur, suasana berubah mencekam. Udara terasa dingin, dan aku melihat pintu kamar kosong yang sedikit terbuka. Ustaz mendekati pintu itu, lalu menoleh ke arah kami. Tetap di sini. Jangan masuk ke kamar ini, tegasnya. Kami hanya bisa menunggu dengan perasaan cemas. Beberapa menit berlalu, Ustaz akhirnya keluar dengan wajah serius. Ini bukan hal yang sederhana, katanya. Ada sesuatu di tempat ini yang merasa terganggu. Saya sarankan Mas Hanif segera pindah. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Ustaz? Tanyaku dengan rasa penasaran bercampur takut. Saya belum bisa menjelaskan semuanya sekarang, tapi ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang sudah lama menghuni tempat ini, jawabnya singkat. Percakapan itu membuatku semakin yakin bahwa apartemenku menyimpan misteri yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Keesokan harinya, aku Miftuni Skenare untuk berbicara dengan beberapa tetangga di lantai 9. Saya ingin mencari tahu apakah mereka juga mengalami hal yang sama. Ketika aku mengetuk pintu salah satu unit, seorang pria paruh baya dengan kemeja luluh membuka pintu. Mas Hanif ya? Saya Pak Ridwan, ucapnya sambil tersenyum kecil. Iya, Pak Ridwan. Maaf mengganggu, saya mau tanya soal sesuatu, jawabku sambil mencoba tersenyum sopan. Pak Ridwan mengangguk. Silakan masuk dulu, Mas. Ngomong-ngomong di luar kurang nyaman. Aku duduk di sofa kecilnya yang terlihat sudah tua. Setelah beberapa basa-basi, saya langsung ke topik pembicaraan. Pak Ridwan, saya mau tanya, apa Bapak pernah ngalamin sesuatu yang aneh di sini? Raut wajah Pak Ridwan berubah serius. Dia menghela nafas panjang sebelum menjawab. Mas Hanif, kalau soal lantai 9 ini sebenarnya banyak yang tahu, tapi sedikit yang mau bicara. Apa maksud Bapak? Tanyaku dengan dahi berkerut. Dulu, sebelum apartemen ini dibangun, katanya di sini ada sebuah gedung tua. Konon, lantai 9 adalah tempat orang-orang melakukan hal-hal yang tidak baik. Jelas Pak Ridwan, suaranya pelan, seolah takut ada yang mendengarnya. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Hal-hal tidak baik? Maksudnya apa, Pak? Pak Ridwan terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Katanya ada kejadian buruk di sana. Banyak yang percaya, sesuatu dari masa lalu itu masih ada di sini. Beberapa penghuni pernah melihat sosok tanpa wajah di lorong, terutama di dekat kamar kosong. Aku tercekat. Sosok tanpa wajah itu tetap seperti yang kulihat.
Jadi bukan aku saja yang melihatnya? Tanyaku memastikan. Pak Ridwan mengangguk pelan. Bukan, Mas. Saya sendiri pernah melihatnya sekali di ujung lorong. Waktu itu saya pulang larut malam. Sosok itu hanya berdiri diam, tapi rasanya seperti dia memperhatikanku. Kenapa Bapak enggak pernah cerita? Desakku. Mas, jujur saja, siapa yang mau percaya? Kalau saya cerita, mereka pasti pikir saya berhalusinasi. Jawabnya sambil tersenyum pahit. Saat kami masih berbicara, seorang tetangga lain, Ibu Rina, lewat di depan pintu yang setengah terbuka. Ngomongin lantai 9 ya? Tanyanya. Sambil berhenti, aku mengangguk. Ya Bu, Ibu juga tahu soal itu. Ibu Rina menghela napas. Mas Hanif, saya sudah tinggal di sini 5 tahun. Dari dulu cerita soal lantai ini memang sudah ada. Bahkan ada yang bilang pernah mendengar langkah kaki di lorong tengah malam padahal enggak ada siapa-siapa. Lalu kenapa kalian tetap tinggal di sini? Tanyaku penasaran. Masalahnya, pindah itu enggak mudah, Mas. Apartemen ini sudah terjangkau dan dekat dengan tempat kerja. Jadi, kami hanya bisa pasrah dan lebih banyak berdoa, jawab Ibu Rina. Dengan nada getir, Pak Ridwan menambahkan, Mas Hanif, kalau Mas mau tetap tinggal di sini, hati-hati saja. Jangan pernah membuka pintu kalau ada yang mengetuk larut malam, kecuali Mas yakin siapa yang mengetuk. Percakapan itu membuat semakin yakin ada sesuatu yang salah dengan lantai 9. Sosok tanpa wajah yang kulihat bukan kebetulan, dan ada rahasia besar yang harus kuungkap di tempat ini. Setelah pengajian malam itu, saya merasa sedikit lebih tenang. Aku berdoa semoga apartemenku bisa kembali menjadi tempat yang aman. Namun, meskipun doa sudah kuucapkan, perasaan waspada tetap menghantuiku. Pagi-pagi sekali, saya sudah memutuskan untuk kembali. Rasanya sudah cukup lama aku mengungsi ke rumah orang tuaku di Bekasi. Saya ingin mencoba menghadapinya sendiri, mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di apartemen, aku merasakan suasana yang agak berbeda. Tak lagi seseram dulu, meski tetap ada rasa cemas yang menggelayuti. Aku memarkirkan mobilku di basement seperti biasa dan berjalan menuju lift. Begitu pintu lift terbuka, saya merasakan udara di dalamnya agak dingin. Tetapi itu bisa jadi hanya perasaanku. Aku bisa melakukannya, gumamku pada diri sendiri saat tombol untuk lantai 9 aku tekan. Saat lift berhenti di lantai 9, aku merasakan sensasi yang aneh. Lorong itu terlihat biasa saja, tak ada yang tampak mencurigakan. Tapi entah kenapa, langkah kakiku terasa lebih berat. Aku mempercepat langkah menuju pintu apartemenku. Begitu sampai di pintu, aku mengambil kunci. Henry berkawamisi dengan hati-hati. Seperti biasa, apartemen terasa hening. Hanya ada suara mesin pendingin udara yang bersuara lembut. Bu Umi sudah tidak ada lagi, dan apartemen tampak rapi seperti saat terakhir kali aku meninggalkannya. Namun ada sesuatu yang tidak biasa ada di meja dekat pintu. Sebuah kertas putih terlipat rapi di sana. Aku mengerutkan dahi. Siapa yang menaruh ini? Aku membuka lipatan kertas itu perlahan. Di dalamnya tertulis satu kalimat yang membuat jantungku berhenti sejenak. Kamu belum pergi, kan? Aku tercekat. Ini pasti bukan dari Bu Umi, dan aku tak ingat menulis sesuatu di atas kertas ini. Aku merasa ada yang salah, sangat salah. Tanpa berpikir panjang, aku segera menutup pintu dan memeriksa sekeliling apartemen. Memastikan tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang berbeda, kecuali atmosfer yang terasa lebih berat. Aku mencoba untuk tetap tenang dan memutuskan untuk duduk sejenak berpikir. Tiba-tiba, teleponku berdering. Itu Bu Umi. Mas, jangan tinggal di sana terlalu lama, kata Bu Umi dengan nada cemas. Ada apa, Bu? Tanyaku mulai khawatir. Banyak yang merasa aneh setelah kamu pergi, Mas. Dan, Mas Hanif, ada yang bilang kalau kamu masih tinggal di apartemen itu, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi.
Jawabnya tergesa-gesa. Tidak mungkin, Bu. Aku baru saja datang. Semuanya baik-baik saja kok, jawabku mencoba meyakinkan, meskipun hatiku mulai gundah. Namun Bu Umi tidak berhenti. Masa ada sesuatu yang sangat buruk yang pernah terjadi di lantai 9 itu? Aku tidak tahu apa, tapi aku merasa kalau ini bukan hanya kebetulan. Mas harus berhati-hati. Setelah percakapan itu, aku mulai berpikir lagi. Apakah memang ada sesuatu yang belum saya temui di apartemen ini? Suara langkah kaki yang terdengar di lorong beberapa malam lalu, sosok tanpa wajah yang pernah kulihat. Aku harus lebih berhati-hati. Keputusan untuk tinggal di sini bisa jadi adalah keputusan terbesar yang akan kuambil.